perusahaan. Teman-teman, apakah ada yang dipertanyakan atau bisa saya lanjut? Bisa saya lanjut, teman-teman? Lanjut, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Ibu, saya mau nanya dulu. Ya, baik. Tadi yang pencarian keuangan itu apa ya, Bu? Baik, saya ulangin lagi ya. Jadi pencarian keuangan itu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Nah, jadi biasanya perusahaan itu untuk membangun suatu operasional, dia akan mencari dana. Apakah dana itu dari modal perusahaan itu sendiri, atau modal gabungan dari perusahaan lain, ataukah dari modal asing? Seperti itu. Ada lagi yang bertanya, teman-teman? Oh iya, sebelum saya lanjutkan, nanti selain ada kuis, ada tugas individu ya, jadi dikerjakan oleh teman-teman masing-masing, itu dikerjakan di Word saja. Nanti untuk penilaian pertemuan hari ini sebagai tugas, nanti setiap mahasiswa harus meng-email ke saya langsung ya. Untuk saat ini semua standby dengan laptop atau bagaimana? Untuk saat ini semua standby dengan laptop? Atau ada yang menggunakan handphone? Kalau misalkan teman-teman ada yang mengikuti perkuliahan hari ini menggunakan handphone, tidak apa-apa. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman ada kertas, jawabannya ditulis saja di kertas, itu nanti difoto, dikirimkan melalui email ya. Jadi nggak mesti dalam bentuk Word. Tapi kalau misalkan memang teman-teman lagi di depan laptop, saya harapkan dalam bentuk Word ya. Yang penting tugas saya terima saja via email. Ya, bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, tujuan manajemen keuangan. Menurut Indirio, Kito Sudarmo, dan Basri menjelaskan tujuan manajemen keuangan sebagai berikut. Supaya tujuan perusahaan keseluruhan mencapai kemakmuran. Jadi manajer keuangan harus menjabarkan tujuan perusahaan ke dalam tujuan yang lebih terperinci. Nanti biasanya untuk slide berikutnya akan kita bahas juga tentang fungsi dari manajer keuangan, karena memang dalam perusahaan manajer keuangan itu sangat penting, seperti untuk pengambilan keputusan, seperti itu, seperti melakukan pengawasan juga. Untuk slide ini apakah ada yang ditanyakan? Untuk slide ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Atau ada yang belum dipahami? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya lanjutkan ya. Jadi ada dua cara pendekatan likuiditas profitabilitas. Teman-teman nanti setelah jam perkuliahan berakhir, ini materi akan saya share dalam bentuk PPT dan Word. Jadi saya harapkan nanti setiap pertemuan itu materi disimpan ya. Jadi karena nanti untuk ujian itu biasanya tidak jauh dari apa yang telah saya sampaikan. Jadi kalau untuk pendekatan risiko hasil itu menekankan agar manajer keuangan menciptakan laba yang maksimum dengan tingkat risiko yang minimum. Untuk memperoleh keseimbangan tersebut, perusahaan harus melakukan
pengawasan terhadap aliran dana. Tujuannya untuk yang pertama adalah memaksimalkan laba, yang kedua adalah meminimalkan risiko, yang ketiga adalah melakukan pengawasan aliran dana, di mana pengawasan aliran dana itu harus dilakukan agar manajer dapat mengetahui dengan cepat segala kekeliruan yang terjadi. Jika memang ada suatu yang janggal pada laporan keuangan, itu jadi seorang manajer keuangan bisa langsung mengatasinya. Nah, tujuan dari pengawasan aliran dana. Karena kalau terjadi fraud itu sangat riskan ya. Yang pertama, untuk jangka pendeknya juga ada, untuk jangka panjangnya juga ada. Kalau untuk jangka panjangnya, kalau keuangan itu sendiri bisa merugikan perusahaan, bahkan bisa membuat perusahaan itu pilot atau bangkrut. Dan yang keempat adalah menjaga fleksibilitas. Jadi perusahaan harus selalu mengadakan analisa investasi potensial, sehingga fleksibilitas usaha akan tetap terjaga bila diperlukan. Nah, untuk investasi tadi yang sudah seperti saya jelaskan, ada investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Jadi untuk menentukan suatu investasi itu, seperti yang investasi jangka panjangnya itu, jika ingin membangun sebuah usaha, harus benar-benar dianalisa, seperti pembelian atau pembangunan gedung, nanti seperti pembelian kendaraan, seperti itu. Yang kedua adalah pendekatan likuiditas profitabilitas. Nah, untuk likuiditas sendiri, itu manajer keuangan harus selalu menjaga likuiditas dan profitabilitas secara bersama-sama, secara selaras dan seimbang. Jadi likuiditas itu berarti harus tersedia uang kas guna memenuhi kewajiban-kewajiban finansial baik intern maupun eksternal perusahaan untuk keperluan darurat. Nah, untuk tujuan profitabilitas sendiri harus diusahakan tercapainya laba jangka panjang. Jadi untuk likuiditas itu adalah kemampuan jangka pendek perusahaan dan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Untuk slide ini apakah ada yang dipertanyakan teman-teman? Ada yang mau bertanya atau bisa saya lanjut? Ataukah mungkin tadi ada yang kurang jelas tentang penjelasan saya? Bisa saya lanjut, teman-teman? Bisa ya? Baik. Selanjutnya, untuk ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, ada keputusan investasi, investment decision. Yang kedua, keputusan pendanaan, financing decision. Yang ketiga, keputusan pembagian saham, dividend decision. Dan keempat, keputusan modal kerja, working capital decision. Untuk keputusan investasi, itu kebijakan manajemen dalam mengalokasi dana perusahaan pada investasi tertentu agar mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu. Untuk keputusan pendanaan sendiri, itu keputusan keuangan yang di mana dana tersebut mengarah pada pembiayaan suatu investasi yang dianggap layak. Jadi memang kadang sebelum kita memutuskan mengenai pendanaan, biasanya akan dianalisis dulu benar layak atau sesuai atau tidak, karena terkadang itu
tidak sesuai dengan dari standar perusahaan sendiri. Makanya kalau misalkan dinyatakan tidak sesuai itu, kemungkinan untuk keputusan dan pendanaannya itu tidak bisa. Nah, untuk selanjutnya adalah keputusan pembagian saham atau dividend decision. Ini berkaitan dengan masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Biasanya nanti di suatu perusahaan akan ada pembahasan mengenai pembagian laba yang disebut dengan RUPS atau Rapat Umum Pemilik Saham. Dan yang keempat adalah keputusan modal kerja, working capital decision, yang merupakan kebijakan manajemen yang terkait dengan aktiva lancar dan hutang lancar. Jadi untuk manajemen modal kerja sendiri itu pengelolaan aspek-aspek komersial dan finansial yang menyangkut persediaan, pemberian kredit dagang, pembelian, pembayaran, dan kebijakan investasi. Ini sebelum saya lanjutkan, saya merimain dulu ya, karena di sini time live saya 4 menit, nanti akan saya kirimkan link terbaru ya teman-teman ya. Untuk slide ini, apakah ada pertanyaan? Karena untuk slide berikutnya kita akan membahas tentang manajer keuangan yang akan menjadi topik tugas kita dan diskus kita. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau bisa saya lanjutkan? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja, Bu. Ya, baik. Ini sebenarnya slide terakhir ya, jadi nanti sebelum kita tugas individu, mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman. Atau memang ketika saya bertanya, mungkin ada teman-teman yang secara langsung ingin menjawab, soalnya saya mau mengambil poin. Jadi nanti teman-teman yang ingin menjawab, bisa langsung tunjuk tangan ya. Setelah kita membahas manajemen keuangan, tentunya tidak jauh kita akan membahas tentang manajer keuangan. Jadi untuk yang hari ini kita bahas untuk manajer keuangan itu sendiri adalah mengenai pengertian, fungsi, dan tugas. Siapa sih manajer keuangan itu? Ada yang bisa jawab? Teman-teman? Ada yang bisa jawab teman-teman untuk manajer keuangan itu siapa? Nanti saya mau ambil poin. Atau mau saya tunjuk aja? Ya boleh, Bu. Mohon maaf, yang mau menjawab namanya siapa? Tiara, Bu. Tiara, sebentar ya. Saya catat dulu. Iya, silakan dijawab Mbak Tiara. Jadi manajer keuangan itu kayak individu atau perorangan yang mengatur manajemen keuangan dan membuat strategi, membuat keputusan juga dan mengaplikasikannya sesuai tujuan perusahaannya, Bu. Kurang lebih kayak gitu sih, Bu. Ya, baik. Saya kasih satu orang lagi kesempatan untuk menjawab siapa manajer keuangan itu.
Ada yang ingin menjawab atau saya bisa tanya? Saya Bu, boleh Bu? Baik, Clarissa ya. Iya Bu. Iya, bagaimana Clarissa? Silakan dijawab. Manajer keuangan itu adalah yang memimpin divisi keuangan di suatu perusahaan. Manajer keuangan mengatur manajemen keuangan, membuat strategi, membuat keputusan, dan mengaplikasikannya sesuai tujuan perusahaan. Ya, betul ya. Kalau berdasarkan jawaban teman-teman, udah dipahami? Teman-teman yang lain? Boleh, Bu.
Belum tampil ya teman-teman? Saya share screen-nya masih kayak yang tadi. Tadi ya, sebentar ya. Udah berganti belum? Belum, Bu. Belum. Untuk Haidar sudah hadir ya? Sudah hadir, Bu. Haidar? Iya, Bu. Ya, baik. Ya, nanti setelah saya pemaparan materi baru saya isi ya untuk absensinya ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, kita lanjut dari slide manajer keuangan ya. Tadi kita masih membahas tentang pengertian ya. Nah, tadi untuk yang dijawab Mbak Tiara sama Mbak Clarissa itu benar ya. Jadi memang manajer keuangan itu sangat penting di dalam suatu perusahaan. Jadi tujuannya memang untuk mengelola keuangan perusahaan. Kalau misalkan biasanya di tempat saya yang dulu atau yang sekarang, kalau misalkan di rumah sakit itu manajer keuangannya membawahi banyak unit seperti dari kasir sendiri maupun dari untuk farmasi maupun dari untuk persediaan rumah sakit. Jadi macam-macam ya. Jadi memang manajer keuangan itu harus bisa melakukan pengawasan secara helikopter view atau secara keseluruhan. Karena memang tugasnya itu sangat berat seorang manajer keuangan karena kehidupan sebuah perusahaan itu bisa bergantung dari si manajer perusahaan. Jadi memang seorang manajer perusahaan harus bisa meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan laba perusahaan. Nah, di samping itu memang manajer keuangan sendiri harus mudah beradaptasi karena yang namanya suatu perusahaan akan ada di posisi naik dan turun perekonomiannya. Jadi memang ketika dalam posisi naik, bagaimana caranya untuk lebih memaksimalkan laba dan menstabilkan keuangan perusahaan. Apabila dalam posisi turun, jangan sampai perusahaan itu menjadi pailit atau bangkrut. Jadi memang seorang manajer keuangan itu harus cepat, harus bersedia untuk mengambil keputusan juga. Nah, untuk fungsi dari manajer keuangan itu sendiri, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab terlebih dahulu untuk saya masukkan ke poin? Ibu, saya mau jawab. Atas nama siapa? Feliciana Pradita. Feliciana, ditunggu sebentar ya. Ya, Bu. Atas nama Felicia ya. Iya. Ya, silakan dijawab, Mbak. Fungsi manajer keuangan itu dia merencanakan, mencari, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana perusahaan demi keberlangsungan suatu perusahaan tersebut. Baik. Kalau Mbak Felicia sendiri pengen nggak sih jadi manajer keuangan? Kayaknya enggak deh, Bu. Pusing mikirin duit. Pusing ya, karena mau mikirin manage keuangan diri sendiri aja kita suka udah berat ya.
Iya, Bu. Ya, tapi ya mudah-mudahan lah Mbak ya bisa jadi manajer keuangan juga ya. Oke, Mbak Felicia itu udah benar. Jadi setiap 3 pemaparan ini saya kasih kesempatan untuk 2 orang menjawab ya. Untuk selanjutnya masih di pertanyaan fungsi dari manajer keuangan itu sendiri, 1 orang lagi. Siapa yang mau menjawab? Tunjuk tangan dan sebutkan Saya nama. mau, Bu. Atas Saya nama mau, siapa? Bu. Dini Octavia. Dini ya. Boleh Mbak Dini silakan. Fungsi manajer keuangan tadi kan untuk mewujudkan fungsi dari manajemen keuangan, yaitu merencanakan keuangan, menganggarkan, mengelola, mencari, menyimpan, mengendalikan, dan terakhir memeriksa. Iya. Jadi memang si manajer itu sih nanti yang akan menjalankan ya. Kalau manajemen keuangan kan konsepnya yang tetap eksekusinya memang seorang manajer keuangan. Kalau Mbak Felicia mau, Mbak Dini mau jadi manajer keuangan untuk cita-citanya? Enggak, Bu. Jadi manajer keuangan untuk diri sendiri aja. Oh, diri sendiri aja ya, sama keluarga ya? Iya, Bu. Oke. Sebentar ya, saya kasih poin dulu. Oke. Untuk teman-teman tadi yang sudah disampaikan Mbak Felicia sama Mbak Dini, apakah sudah dipahami? Paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham ya? Jadi memang fungsi dari manajer keuangan itu untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan tentunya manajer keuangan itu punya tugas-tugas dalam beberapa bidang yang tentunya tidak mudah ya. Tugas-tugas itu harus dilakukan oleh manajer keuangan. Jadi manajer keuangan sendiri itu biasanya harus bisa bikin laporan dengan cepat dan tepat karena memang yang namanya keuangan itu bisa sangat cepat berubah. Untuk fungsi manajer keuangan sendiri sudah dipahami? Ada yang ingin ditanyakan atau bisa saya lanjutkan? Bisa dilanjut, Bu. Baik. Sebelumnya kemarin untuk PJ-nya Mbak Nur siapa ya namanya ya? Saya, Bu. Untuk AKT3D Mbak Nur siapa? Saya Bu Aulia. Mbak Nur. Oh, ya. Mbak.
Sorry, sinyal saya terputus. Ya teman-teman, sorry sinyal saya hilang. Nah, sebelum kita masuk ke tugas, kita masih ada satu pembahasan tentang tujuan dari manajer keuangan. Ada yang mau menjawab, teman-teman? Apa sih tugas tujuan dari keuangan? Gina, Bu. Bisa tunjuk tangan. Ini saya kasih untuk 3 orang ya, kesempatan ya. Baik, sebentar. Saya panggil yang namanya Sabila dulu ya. Baik Bu, kalau menurut saya tujuan dari manajer keuangan itu sendiri adalah merealisasikan dari tujuan manajemen keuangan itu, yakni agar tujuan perusahaan serta kemakmurannya dapat berjalan menjadi efisien dan menghasilkan tujuan yang maksimal. Ya, benar. Kalau misalkan nih Mbak Salsabila jadi manajer keuangan, yang dicari Mbak Salsabila, atau misalkan Mbak diterima di suatu perusahaan menjadi manajer keuangan, itu biasanya akan Mbak Salsabila berikan kepada perusahaan itu apa, Mbak? Ibu maaf tadi agak kepotong di tengah suaranya, Bu. Oh iya, jadi kalau misalkan andai kata Mbak Salsabila diterima di suatu perusahaan tempat Mbak Salsabila bekerja sebagai manajer keuangan, apa sih yang jadi tujuan utamanya Mbak sebagai manajer keuangan? Apa yang diberikan kepada perusahaan saat Mbak Salsabila itu bekerja? Kalau tujuan utama saya yang pasti menjaga segala kemakmuran perusahaan itu berjalan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perusahaan saya itu bangkrut gitu. Jadi saya akan mengkerahkan semua tujuan agar berjalan secara maksimal. Baik. Kalau menurut Mbak Salsabila, kalau untuk meningkatkan laba tuh penting nggak sih Mbak kalau Mbak nanti jadi manajer keuangan? Penting Bu, apalagi kan perusahaan itu kan bersaing ya. Kalau misalnya labanya segitu-gitu aja, bisa jadi nanti di jangka panjang perusahaan itu tidak akan bertahan. Oke, jadi memang ya Mbak Salsabila tentunya nggak mau lah ya untuk sampai perusahaan itu pilot ya, bangkrut ya. Iya betul Bu. Oke, Mbak Salsabila, selanjutnya saya panggil Mbak Julia dulu ya. Mbak Julia, bisa silakan. Iya Bu, jadi tujuan dari seorang manajer keuangan itu dia untuk melaksanakan
rencana-rencana yang udah dibuat sebelumnya. Jadi kan sebelumnya itu udah bikin rencana. Nah, selanjutnya itu dia harus ngelaksanain semua rencana yang udah dia bikin secara efisien dan seefektif mungkin. Misalnya itu seperti meningkatkan laba, terus juga meminimalkan resiko, terus juga dia bisa untuk pengendalian dana, baik dana yang keluar maupun yang masuknya. Itu misalkan ekonomi perusahaan lagi naik turun, Mbak Aulia siap nggak? Ibu, maaf suaranya putus-putus, Bu. Oh, sorry. Saya ulang ya. Kalau misalkan Mbak Aulia ini seorang manajer keuangan di suatu perusahaan. Nah, kondisi suatu perusahaan itu lagi naik turun nih, Mbak, ekonominya. Nah, biasanya kan memang perusahaan itu pasti menuntut manajer keuangan untuk bisa membuat laporan dengan cepat dan tepat. Itu Mbak Aulia bersedia nggak? Ibu, sebelumnya mohon maaf, yang menjawab saat ini Julia, Bu. Oh iya, Mbak Julia. Mbak Julia. Tadi kondisinya kayak gimana, Bu? Suaranya soalnya Jadi, saya masih putus-putus, Bu. Oh, baik. Saya ulang ya. Ya, Mbak Julia, kalau Mbak Julia nih jadi manajer keuangan di perusahaan. Nah, kondisi perusahaan lagi naik turun nih, Mbak. Sedangkan dari atasan Mbak Julia sendiri seperti direktur itu menuntut manajer keuangan untuk membuat laporan dengan cepat dan tepat untuk mengambil keputusan. Itu Mbak Aulia siap nggak? Kalau misalkan emang udah ditugasin jadi seorang manajer keuangan, itu mau nggak mau memang harus siap, Bu, untuk menjalankan apa yang dipinta oleh direkturnya. Terlebih kan kondisi sedang naik, dan di saat itu kemungkinan tersebut juga bagus untuk kondisi perusahaan. Jadi jika diminta untuk bikin laporannya secepat mungkin akan diusahakan. Seperti itu, Bu. Baik, berarti menjawab ya sama job desk. Kasih kesempatan dulu ya. Mungkin siapa yang Mbak Gina. Kasih satu orang ya kesempatan untuk nilai tambah ya. Untuk Mbak Gina. Silakan Mbak Gina dijelaskan. Ya, tujuan dari manajer keuangan itu kan menyusun dulu perencanaan keuangan. Habis itu bekerja sama dengan manajer lain, terus menjalankan kebutuhan keuangan. Setelah itu mengambil keputusan terkait investasi untuk memajukan kondisi keuangan perusahaan yang seperti kita tahu untuk memaksimalkan laba dan meminimalisir resiko ruginya. Nih manajer kan. Nah, ada pengajuan Mbak Gina. Otomatis Mbak Gina analisis dulu ya, layak atau tidak. Kalau misalkan itu menurut Mbak Gina ada laporan keuangan Mbak Gina yang mengarah ke mana? Ibu, maaf suaranya putus-putus. Sorry, saya ulang lagi ya Mbak Gina. Kalau misalkan Mbak Gina nih manajer keuangan. Nah, misalkan dari satu unit ada pengajuan pembiayaan nih ke Mbak Gina. Nah, tapi setelah Mbak Gina analisis, ini kok kayak ada sedikit fraud atau kemungkinan bisa terjadi curang. Itu Mbak Gina antisipasinya gimana? Maaf Ibu, tadi apa terjadi? Fraud. Jadi terjadinya kecurangan. Itu Mbak Gina mengantisipasinya dulu atau memang Mbak Gina langsung nggak ACC? Kan dianalisis dulu, kalau misalnya memang terjadi kecurangan harus itu sih nggak bisa diterima, kan tanggung jawab ada di kita di manajer keuangan.
Mbak Gina coba cari tahu dulu, pelajarin dulu, benar nggak ini akan terjadinya fraud atau enggak. Iya, Bu. Paling sedikit jawabannya udah benar. Pasti nggak di ACC kalau memang akhirnya pasti sebelum penolakan itu kan akan dianalisis dulu. Benar nggak sih benar-benar ke arah fraud? Kalau misalkan yang mengarah ke kecurangan itu biasanya pokok-pokoknya apa aja. Terus misalkan dari setiap permintaan itu layak atau enggak, biasanya itu kan ada analisis ya kalau memang kita memang pada akhir keuangan. Seperti misalkan biayanya juga jadi pertimbangan besar ya untuk seorang manajer. Waktu lagi saya kasih kesempatan untuk Ibu, maaf suaranya putus-putus, Bu. Teman-teman. Sorry ya teman-teman, kayaknya sinyal WiFi saya memang kurang bagus. Suara saya udah ada lagi? Udah, Bu. Udah, Bu. Sorry ya sebelumnya ya, sinyal saya yang kurang bagus. Mungkin satu orang lagi, ada yang mau menjawab untuk nambah poin? Untuk tujuan dari manajer keuangan itu sendiri? Bagaimana kalau misalkan memang bisa dilanjut, kita mau masuk ke tugas individu. Ada yang mau menjawab? Saya deh, Bu. Boleh, Bu. Dengan Mbak siapa? Boleh sebut nama? Astrid Diana, Bu. Siapa? Astrid? Iya, Bu. Astrid Diana. Astrid ya. Iya Mbak Astrid, silakan. Tujuan dari adanya manajer keuangan yaitu agar dapat bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan serta memberi nasihat keuangan yang sesuai. Ya, Bu. Oke. Ya ini semuanya udah bener ya yang teman-teman sampaikan. Nah, kalau dari teman-teman yang lain ada yang paham? Kalau memang dirasa sudah paham semua dari presentasi yang saya sampaikan, kita mau masuk ke tugas.
Jadi nanti tugas individu setelah dikirim ke email saya, nanti saya baca. Nah, mungkin nanti ada 2-3 orang ya yang saya minta. Karena untuk tugas individu ini kan saya buat 3 pertanyaan. Akan saya pilih ya salah satu dari teman-teman untuk menjabarkan hasil jawaban teman-teman seperti itu ke teman-teman yang lain. Bagaimana, mau langsung disambung ke tugas atau bagaimana? Ya, bagaimana teman-teman, mau langsung masuk ke tugas saja biar bisa segera dikerjakan dan dikumpulkan? Boleh Bu, kayaknya. Boleh Bu, langsung masuk ke tugas saja Bu. Bagaimana, sorry? Langsung masuk ke tugas nggak apa-apa. Langsung ke tugas saja ya? Iya Bu. Oke. Untuk tugas, saya kasih waktu setengah jam ya. Saya harap teman-teman itu menjawabnya itu seperti menganalisis. Jadi menurut pandangan teman-teman, itu nanti cara mengatasinya bagaimana. Untuk ini nggak banyak, nanti teman-teman bisa catat dulu ya. Ya, sudah tampil teman-teman? Belum, Bu. Cuma garis putih Bu. Garis putih ya. Ya, ini tugasnya ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman dicatat dulu saja. Nanti teman-teman jabarkan per poin ya. Nanti kalau sudah selesai, ini teman-teman catat dulu saja. Nanti nggak apa-apa saya kirim juga ya via WA Group. Untuk email saya nanti saya kirim via WA Group ya. Coba dicek teman-teman untuk email saya sudah masuk. Udah, Bu. Email saya udah di grup, udah masuk ya. Nanti tolong untuk tugasnya sudah dicatat. Sudah, Bu. Sudah dicatat ya. Oke teman-teman, ini saya kasih waktu untuk mengerjakan tugas. Ini 30 menit, nanti jam 9.45 saya login kembali ya. Jadi kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan langsung dikirimkan ke saya. Jadi sambil menunggu saya login kembali untuk tugasnya teman-teman. Jam 9.45 ya. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Berarti sudah dipahami ya? Bu, saya mau nanya, Bu. Kalau Ya sudah. Bagaimana? Format filenya apa ya, Bu, kalau namanya? Bagaimana? Nanti Word-nya format penamaannya gimana, Bu? NIM dulu atau nama atau kayak gimana, Bu? Oke, saya kirim via chat ya. Baik, terima kasih, Bu. Baik. Untuk subjeknya sudah saya kirim via chat ya, via chat di Zoom. Mungkin bisa dibaca dulu ya teman-teman. Ini saya tunggu sampai jam 9.45 ya. Baik, Bu.
lengkap. Untuk Mbak Putri Farida, ada? Iya, Bu, kenapa, Bu? Iya, Mbak Putri Farida, coba dong saya dan teman-teman jelasin itu yang nomor 2 ya, yang bagaimana dampak jika seorang manajer keuangan tidak dapat mengalokasikan dananya dengan baik. Dibaca aja jawaban saya atau gimana, Bu? Iya, dibaca aja Mbak, biar maksudnya biar teman-teman juga mengetahui. Oke. Jadi jawaban saya itu tentunya jika seorang manajer keuangan tidak dapat mengalokasikan dana dengan baik, akan banyak sekali orang-orang yang dirugikan. Manajer keuangan seperti pilar bagi perusahaan sebagai sebuah perusahaan. Jika pengeluaran dan pemasukan tidak dapat dikontrol dengan baik, maka bisa aja berujung pailit. Jika manajer keuangan mengambil keputusan secara sepihak tanpa memperhatikan kondisi keuangannya, akan terjadi krisis keuangan atau pailit seperti yang saya bilang tadi dalam perusahaan tersebut. Oke, Mbak Putri, ini kan kalau misalkan atau mungkin ada teman-teman lain juga yang mau menjawab ya. Kalau misalkan ini kan kalau dana itu kan pengaruh juga ke perekonomian perusahaan. Kalau misalkan contoh jangka pendeknya itu jika manajer keuangan itu nggak bisa kelola dananya dengan baik, itu ngaruh nggak sih Mbak ke lambatnya pertumbuhan ekonomi perusahaan? Maaf, Bu, pertanyaannya bisa diulang? Bagaimana? Oh, keputus ya? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu, tapi cuman ada yang saya kurang ngerti di pertanyaan Ibu tadi. Oh, baik. Kan untuk dampaknya kalau misalkan manajer keuangan itu nggak bisa mengelola dananya dengan baik, itu kan bisa jangka pendek, jangka panjang. Kalau misalkan jangka pendeknya itu bisa nggak sih ngaruh juga ke lambatnya pertumbuhan ekonomi perusahaan?
Kalau menurut saya bisa aja ngaruh. Ngaruh ya. Tadi Mbak Putri Farida ya namanya ya? Ya, Bu. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi ya, poin 1 sama poin 3. Kalau dari teman-teman sendiri sebelum saya pilih, ada nggak yang mau menjawab? Hasil jawabannya mungkin disampaikan ke saya dan teman-teman lainnya. Kalau ada yang mau, tunjuk tangan ya. Saya boleh, Bu. Atas nama siapa, Mbak? Eva. Atas nama Eva. Oke. Mbak Eva mau jawab nomor berapa, Mbak Eva? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Ya, silakan. Pertanyaannya itu, mengapa kemampuan seorang manajer keuangan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu perusahaan? Kalau jawaban saya itu karena sesuai dengan pengertiannya, manajer keuangan adalah orang yang memimpin divisi keuangan dan orang yang mengatur keuangan sebuah perusahaan, membuat strategi, mengambil keputusan, dan mewujudkan manajemen keuangan tersebut. Jadi, seorang manajer keuangan dan kemampuannya sangat berpengaruh untuk menjadi sebuah kunci dan jalan yang dapat menentukan bagaimana arah dan kesuksesan perusahaan tersebut ke depannya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Mungkin Mbak Eva, kan tadi Mbak Eva udah nyampaikan juga ya kalau dari sesuai pertanyaan juga kalau manajer keuangan itu berpengaruh juga terhadap kesuksesan perusahaan. Nah, kalau Mbak Eva ditugaskan untuk merekrut seorang manajer keuangan, kasih saya salah satu contoh dong, apa sih yang Mbak Eva lihat nantinya dari pelamar tersebut? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri jika menjadi seorang manajer keuangan, yang pastinya saya pertama melihat kemampuan dan pengalamannya. Yang kedua, saya melihat amanah dia. Karena kan ini berhubungan dengan keuangan, Ibu. Tentunya kita harus merekrut gitu orang yang penuh amanah. Nah, yang pastinya itu harus teliti sih, Bu. Gitu, menurut saya. Oke, kalau misalkan menurut Mbak Eva nih, kalau pada umumnya biasanya manajer keuangan tuh bisa pengalamannya berapa tahun sih, Mbak? Kalau untuk yang cocok jadi manajer keuangan di suatu perusahaan? Kalau menurut saya pengalaman 5 tahun, 6 tahun itu sudah cukup sih, Bu. Setahu saya kurang lebih segitu, Bu. Iya, memang sih kalau untuk manajer sendiri itu biasanya 3-5 tahun ya kalau pada umumnya untuk dibutuhkan pengalamannya. Oke Mbak Eva, Mbak Putri, terima kasih. Ini kita masih ada poin ketiga nih. Poin ketiga ada yang mau menjawab? Tesalonika deh Bu, boleh coba. Siapa namanya? Tesalonika. Tesalonika. Oke, silakan Mbak. Oke, makasih Bu. Jadi yang poin ketiga, apa saja 3 step penting bagi seorang manajer keuangan di suatu perusahaan. Kalau dari saya sendiri ada 5 poin. Yang pertama, mampu menyusun perencanaan keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran pada periode-periode tertentu. Yang kedua, mampu membuat laporan keuangan secara cepat dan tepat karena keuangan perusahaan akan selalu mengalami perubahan yang cepat. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan terkait investasi perusahaan secara tepat untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Yang keempat, mampu meningkatkan kondisi keuangan perusahaan secara maksimal sekaligus bisa melakukan pengawasan keuangan secara keseluruhan. Dan yang kelima, dapat bekerja sama dengan pihak manajer dari divisi lain agar perusahaan dapat berjalan pada satu tujuan yang sama. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tesalonika ya? Iya, Bu. Ya, baik. Ini satu kesempatan terakhir ya untuk bisa disampaikan juga ke saya sama teman-teman. Mungkin ada satu orang lagi yang mau menjabarkan dari antara nomor 1, 2, dan 3?
Gimana teman-teman? Ini untuk absensi, tugas saya udah terima ya, semuanya hari ini hadir. Tadi memang yang untuk Lutfi Muzaffar memang sudah nggak di PNJ ya? Iya, Bu. Oke. Iya Bu, betul. Baik. Bagaimana, ada lagi yang mau menjawab satu lagi sebelum kita akhiri perkuliahan? Nanti untuk materi saya kasihkan ke Mbak Aulia ya. Mbak Aulia, nanti mungkin saya reply di email ya. Iya. Minta tolong bantu di-share ke teman-teman. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menjawab lagi? Atau Saya ada yang boleh, ingin Bu. ditanyakan? Bagaimana? Sorry? Saya jawab nomor 1 boleh. Atas nama siapa, Mbak? Astrid Diana. Sebentar, saya cari dulu. Siapa Tridiana? Astrid Diana, Bu. Sebentar ya. Mbak, boleh di spelling nggak namanya? Atau raise hand boleh? Astrid, Bu. Oh, Astrid. Namanya Astrid. Astridiana ya? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Astridiana. Ya, jadi kemampuan seorang manajer perusahaan keuangan sangat mempengaruhi kesuksesan suatu perusahaan dikarenakan seorang manajer yang ahli atau memiliki skill dalam mengatur, merencanakan, dan mengendalikan keuangan akan membawa suatu perusahaan ke dalam pencapaian tinggi atau kesuksesan. Melihat keuangan adalah masalah yang vital, tentunya aliran dana yang masuk dan keluar harus jelas. Oleh karena itu, manajer keuangan yang memiliki kemampuan sangat penting bagi perusahaan agar dapat mengatur dan merincikan dana baik yang keluar maupun masuk ke dalam sebuah perusahaan. Oke. Terima kasih Mbak Astrid. Ya, terima kasih kembali Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau memang sudah dipahami semuanya? Jadi gini ya teman-teman, sistemnya untuk perkuliahan online kita diusahakan setiap jam perkuliahan ini hadir karena diusahakan tugas ini langsung dikumpulkan saja. Jadi memang supaya setelah sesi perkuliahan selesai, jadi teman-teman nggak ada beban lagi untuk mengerjakan tugas. Oke, Bu. Ya. Iya, jadi diusahakan hadir ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum perkuliahan kita selesai? Sudah cukup sepertinya. Ya sudah, mungkin kalau memang nanti ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh WhatsApp langsung ke saya ya. Atau kalau memang ada yang mau sharing. Mas Vito, mau bertanya? Saya mau tanya, kedengarkan nggak?
Bagaimana Mas? Sorry, keputus. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran? Saya mau nanya soal itu Bu, enroll key yang buat di e-learning belum ada ya Bu? Oh baik, jadi gini Mas, memang kemarin saya ini udah di-share mengenai enrollment key untuk dosen dan enrollment key untuk mahasiswa. Nah, semalam juga udah saya sounding ke grup, itu bahwa mahasiswa nggak bisa untuk login. Nah, itu juga case yang kemarin dari kelas tetangga, itu juga ada Mas seperti itu. Makanya nanti coba saya konfirmasi lagi ya di hari ini ya. Seperti itu. Jadi gini Mas, kalau kemarin itu kan saya berupa huruf ya yang saya ketik, nanti coba saya kirim yang screenshot-annya ya. Oke Bu, oke. Kalau nanti saya coba kirim ke grup, kalau memang yang screenshot-an yang dikirim itu memang tidak bisa lagi di login, mohon di screenshot ke saya ya, jadi nanti saya bisa konfirmasi ke jurusan. Iya Bu. Jadi tetap ya teman-teman ya, mohon dipahami untuk absensi kita juga sementara manual dulu sesuai Google Sheet yang tadi, karena Google Sheet ini juga dari fakultasnya sendiri, jadi udah direct langsung ke sana. Jadi absensi kita melalui ini. Setiap setiap awal Zoom sebelum materi perkuliahan, saya akan absen satu persatu. Soalnya ini informasi dari jurusannya. Untuk sejauh ini sudah dipahami ya teman-teman ya? Sudah Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum perkuliahan kita selesai? Bagaimana? Sorry keputus. Kayaknya udah nggak ada sih. Udah cukup ya. Oke. Nggak apa-apa kalau misalkan nanti ada yang belum dipahami, boleh WA langsung ke saya ya. Ya sudah teman-teman, kalau sudah dipahami semua, mungkin perkuliahan hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mungkin kalau ada dari kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.